Udah jadi belum yang kemarin? Jadi kurang banyak nggak? Nah, saya kasih waktu 10 menit buat menyelesaikan ya. Nanti dicontohkan dan dibahas bareng. Di bawah nggak? Di bawah. Ya, karena ini bisa dicocokkan sekalian dan dibahas. 10 menit lagi ya. Bukunya siapa? Ini aku. GTS itu. GTS. Gua kan enggak. Kone aku mau sekali. Boten kan pengin bukan video. Sama dia. Udah kan bareng kali terus. Sini lah cat ada aturan di BSM pakai cermin ini buatan komputer kemarin ini ketinggalan
jadi loh. Ancol. Terus kepilih Kira-kira itu di sambut bocah. sahabat bocah siapa? Ada yang menemukan bukunya Davi nggak? Barangkali mau pakai mata angkat korannya itu buat diambil. Mau pakai apa sendal ngomong? Pakai apa? Apa itu kan? Hah? Kena keramik. Tangan di atas. Payung. Ada yang tahu kejadian kemarin? Nggak cerita lu? Ini loh yang kakinya retak. Siapa pun jenenge ponakane Pak Hendri iki? Arok enggak? Mana sing ngerti ora? Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Karo napa to? Layon tiga apa kepiye? Dalan. Di koding. Mburi ngono. Gabrak-gabrak apa? Ora ngerti. Sekarang pulang. Kemarin ke area terus Pak nanya. Wih, balik nang Farza ki sasar ae ya? Ya sudah dirang. Terus kepiye sini? Kok kira-kira ya kowe kepiye jajal kowe golek solusi kepiye? Asetnya ambek tuh. Belum barang nanya. Hari ini datang dari masalahmu, panggil tenang. Orangnya cepat maju demi menang baik. Jadi hilang gini tampaknya nikah nyemplung ke saya nego kok udah belum ya bisa pakai kurang berapa lima terus 3 5 ada yang sudah jadi? Paham ya? Belum? Rampok ya? Dibahas bisa pakai duduk dulu. Pertemuan terakhir lagi, selama pertemuan terakhir yuk. Satunya tes. Ya. Perubahan pada sebagian kecil, nomor 1 dulu, nomor 1. Pertikaian dua pihak karena perbedaan kepentingan. Berarti kalau yang di yang diteka-teki berarti nggak urut ya nomornya itu. Nanti kamu menyesuaikan sendiri sama yang di kisi ya. Pertikaian, kata kuncinya pertikaian dua belah pihak. Kalau pertikaian sendiri berarti apa? Konflik batin ya. Nah, yang bertikai dua orang atau lebih atau kelompok namanya konflik itu pertikaian. Kata kuncinya ya pertikaian itu sama dengan konflik. Nah, konflik itu terjadi karena banyak hal, salah satunya adalah perbedaan kepentingan. Ini pelajaran kelas 2 sebenarnya, ya kalau masih ingat. Ada yang salah nomor 1? Nggak ada. Nomor 2, perubahan pada sebagian kecil. Kata kuncinya sebagian kecil. Apa berarti jawabannya? Iya, perubahan kecil. Contohnya apa perubahan kecil? Saya berpakaian. Terus pernah nikah? Nikah kamu semua gaji pertama kok. Apa lagi? Gaya rambut. Terus nomor 3, penyebab perubahan gaya hidup. Ada perubahan gaya hidup penyebabnya nomor 3. Salah satunya contohnya tren nongkrong
nongkrong di kafe itu berasal dari mana loh? Iya, penyebabnya interaksi budaya. Kan tren nongkrong itu kalau zaman dulu di kita tuh nongkrongnya di mana loh? Oh, pangkringan. Bapak-bapak biasanya nang pos ron dan mama di rumah tetangganya ya. Biasanya mampir kalau gosip benar sekali ya. Jadi tren nongkrong di kafe ini ada karena ada interaksi budaya mana? Iya, budaya dari luar negeri. Kok bisa ada di Indonesia itu karena ada interaksi. Kalau budaya hanya ditonton saja ya, tidak ada interaksi, apakah bisa tercipta atau terlaksana budayanya? Enggak ya. Harus ada interaksi. Oke. Nomor 4. Bidang modernisasi. Nomor 4 ya. Dengan tren konsumsi barang di pusat perbelanjaan modern. Jadi kalau orang sekarang mah belanja kebanyakan milih belanja di mall. Kalau nggak di mall, di pusat perbelanjaan yang sekali dia masuk itu mau cari barang apa saja ada, daripada di pasar kamu keliling harus nawar ya. Apalagi sekarang bahkan tidak hanya di mall sekarang juga sudah sepi, apalagi warung-warung udah. Kalau kamu pernah ke pasar mas, kamu tuh ke pasar kan? Pasar sekarang itu pedagangnya banyak yang ngeluh. Kemarin baru aja viral itu di pedagang-pedagang toko maupun di pasar itu banyak yang gulung tikar. Atau kalau kamu pengen di Magelang itu ada banyak pasar, di kota itu ada Rejowinangun itu yang sudah tutup lapannya banyak sekali. Kenapa pada ngeluh? Tren sekarang belanja lewat apa? Online, benar sekali. Apalagi dulu sempat ada ya. Pernah dengar nggak video viral larangan apa? TikTok Shop itu dulu sempat populer sekali, bahkan merugikan banyak sekali orang. Tanah Abang yang dulu jadi pusat perdagangan di Jakarta, terutama di Jawa Barat itu sempat sepi kalah saing sama TikTok Shop. Akhirnya ada kebijakan TikTok Shop itu kan bukan dari Indonesia ya, dia dari China. Iya benar sekali. Sampai akhirnya karena sumbangsih TikTok Shop terhadap perekonomian negara ini nggak terlalu banyak, dia nggak bayar pajaknya juga nggak terlalu banyak, akhirnya kan minta ditutup ya. Sampai akhirnya sekarang bekerja sama atau afiliasi dengan Tokopedia. Jadi banyak yang kalau saya coba bayangkan ketika TikTok Shop yang live itu kebanyakan artis-artis, padahal jualannya juga jualan barang-barang murah ya, receh sekali. Laris ora? Kira-kira kamu nge-live sama Raffi Ahmad yang nge-live, orang pada beli kemana? TikToknya Raffi Ahmad, kan? Otomatis seperti itu ya. Jadi ada perubahan tren, terutama setelah adanya COVID-19. Apa-apa. Sekarang kan dulu Shopee itu juga ada mas, toko belanja lewat dari barang-barang dari Cina luar negeri. Tapi kalau sekarang udah nggak ada. Sekarang banyak aplikasi. Kalau mau beli barang, kemarin yang sempat viral juga ada YouTuber itu 2 orang cewek cowok, dia mempopulerkan atau menggalakkan siapa yang pengen join atau pengen ikut kelas saya. Jadi dia sukanya belanja barang-barang murah dari Cina lewat koneksinya dia. Terus kalau kita misalnya kamu mau kulaan pengen jualan dengan harga sangat murah sekali, kamu beli lewat dia, nanti dia yang ngurusin, kita tinggal ngisi terus pesanan dan lain sebagainya, tinggal bayar, dia yang ngurusin. Itu hampir mirip seperti broker lah dia. Pintar sekali. Jadi barang-barang dari Cina itu sangat murah sekali dibandingkan dengan harga kalau kita beli dari sini, harganya waduh mahal sekali itu. Bahkan minimal belinya itu juga nggak banyak kalau dari Cina. Kalau masuk lewat resmi ya otomatis mahal ya, tapi karena lewat tangan keberapa ya? Tangan kedua ya, broker itu. Ya hampir mirip broker itu. Sekarang murah sekali. Nah itu karena ada apa tadi? Nomor apa dulu? Pusat belanja di pusat perbelanjaan modern ya, karena ada perubahan gaya hidup. Orang sekarang gaya hidupnya sudah macam-macam ya. Seperti halnya kalau dulu olahraga kita cukup lari di tempat. Kita cukup lari jalan-jalan di desa mungkin ya, dengan pemandangan yang sangat asri. Kalau sekarang orang nggak punya waktu, mungkin malu sekali kalau di luar ruangan, pagi kesorot matahari, sore nanti kena debu. Sekarang lari bisa di treadmill
treadmill banyak sekali sekarang di rumah tinggal beli treadmill silakan lari. Gaya hidup sekarang sudah berbeda dengan zaman dahulu. Nomor 5, gotong royong pindah rumah namanya apa di masyarakat Bugis? Iya, mapalete. Nomor 6, jadi kearifan lokal itu yang kita pelajari kan ada 2 ya. Satu yang berkaitan dengan gotong royong dan kebersamaan, yang kedua berkaitan dengan menjaga kelestarian alam. Ini punya kesamaan, kira-kira sama-sama apa? Ya ada 2. Mohon maaf, bener yang jelasnya salah nih. Nah, kearifan lokal itu ada 2 seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, di sini ada punya kesamaan tujuan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada banyak sekali, mulai dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur, yang berkaitan dengan alam ya. Ini besoknya yang berkaitan dengan menjaga alam, berarti sama-sama melestarikan alam. Kalau di kita mungkin di daerah Jogja kemarin ada Labuan Merapi, ada Labuan Pantai Selatan, di timur ada adat Sasi, terus yang melestarikan alam ada apa lagi? Di Banten, di Jawa Barat kemarin ada Pitutur Tilu, itu sama-sama tujuannya melestarikan alam. Kata kuncinya itu ya, melestarikan alam. Kesamaan tujuannya adalah melestarikan alam. Nomor 7, ciri modernisasi pada pola pikir ya. Modernisasi pada pola pikir. Orang yang pola pikirnya modern itu yang seperti apa? Ya. Kira-kira yang seperti apa? Punya pola pikir ilmiah, terus open minded atau terbuka. Ilmiah, yang dimaksud ilmiah itu apa? Logis, terus berdasarkan ilmu pengetahuan atau riset atau penelitian, bisa dibuktikan. Mungkin ada yang pernah baca atau belajar tentang logika mistika? Logika mistika ya, Malaka Madilor. Pernah baca Madilor? Selain dari Shakespeare ada nggak yang baca Madilor? Enggak. Ya enggak apa-apa. Ini kalau diteruskan kok coba. Ya. Cirinya salah satunya adalah punya pemikiran ilmiah. Nomor 8, ajaran kebaikan yang diwariskan. Itu pengertian dari kearifan lokal. Ajaran kebaikan yang diwariskan. Nomor 9, dampak negatif pengangguran. Kriminalitas. Kok bisa kriminalitas? Ketika banyak sekali pengangguran di Indonesia ya, terutama kalau berdasarkan data dari BPS ini tahun 2024 kan digadang-gadang kamu itu kan sekarang jadi penerus atau besok di 2024 jadi generasi emas yang sangat diharapkan sama pemerintah dan masyarakat Indonesia ya. Apalagi selama beberapa tahun ke depan kita akan mengalami yang namanya bonus demografi. Jadi Indonesia itu di beberapa tahun ke depan akan mengalami di mana jumlah penduduk usia produktif yang usianya itu di atas 16 tahun sampai 65 tahun atau usia kerjanya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Non-produktif itu siapa? Orang-orang yang masih balita sampai remaja yang belum bisa cari uang sendiri, dan orang-orang yang sudah lansia atau yang sudah tidak bekerja karena umurnya di atas 65. Itu berarti maksudnya apa? Ketika kok yang usia produktif atau kamu yang jadi tenaga kerja itu lebih banyak dibandingkan yang usia non produktif, berarti kamu itu nanti beban tanggungannya itu semakin berkurang. Itu kalau kamu bekerja dan menghasilkan uang. Tapi ketika kamu nggak bekerja jadi pengangguran ya kamu jadi beban negara ya. Jadi ketika makanya kamu itu diharapkan ketika sudah dewasa itu satu, punya banyak skill, bisa membuat lapangan pekerjaan, bahkan menghasilkan uang sendiri, bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi nggak jadi beban keluarga dan beban negara. Maksudnya seperti itu. Nah, pengangguran kok bisa menimbulkan kriminalitas? Ketika kita banyak yang nganggur, cari kerja susah, nggak punya pendapatan, biasanya uang cari jalan pintas. Apa contohnya? Nyolong, jam
kriminalitas ya, kadang bahkan bisa membunuh juga, menjarah juga kriminalitas. Termasuk yang kemarin pada jarah rumahnya pejabat itu ya kriminalitas biasanya. Nomor 10, tujuan kearifan lokal sebagai apa? Iya, pedoman apa? Tingkah laku. Nomor 11, penyebab perubahan sikap masyarakat terhadap alam. Jadi dulu misalnya masyarakat Indonesia itu terkenal menjaga sekali lingkungannya ya. Dia tidak mengambil bahan atau sumber daya alam secara berlebihan. Kenapa kalau sekarang banyak yang mengeruk atau mengeksploitasi, bahkan tidak menjaga, tidak bertanggung jawab? Iya, ada karena perkembangan zaman. Jadi ada perbedaan antara zaman dulu dan zaman sekarang. Apalagi kalau zaman sekarang ditambah teknologi semakin maju ya. Dulu cukup kita ngambil, kamu pergi ke hutan. Paling kan yang diangkut sama kamu apanya kira-kira? Kalau orang desa dekat dengan rantainya benar sekali, dekat dengan pegunungan misalnya. Kan di pegunungan itu biasanya yang mengelola ada badan konservasi ya. Itu bukan milik pribadi biasanya, atau dikelola oleh KLKH. Itu biasanya masyarakat yang tinggal di lereng gunung itu boleh kok kamu kalau mau masuk ke sana cuma ngambil ranting-ranting yang berjatuhan. Tapi sekarang karena perkembangan zaman semakin maju, teknologinya sudah semakin banyak. Kadang orang masuk hutan negani, apalagi pohon-pohon yang dikiranya mahal harganya ya itu diambil, itu banyak sekali. Apalagi di luar Jawa, aduh itu karena penjagaannya mungkin nggak terlalu ketat. Ada salah satu universitas yang tahun kemarin sempat viral. Jadi universitas ini saya lupa namanya. Itu punya hutan, jadi lokasinya itu dekat hutan dan memang dia punya luas hutan itu luas hutannya yang universitas miliki ini lumayan besar. Tiba-tiba di peta atau di Google itu terlihat sekali kalau hutan yang dia miliki itu dijarah sama penambang perusahaan gede juga tanpa izin. Itu kemarin sempat ramai tahun lalu sampai di demo sama mahasiswanya. Jadi hutannya itu dijarah sama penambang. Nah penambangnya itu ya dari orang Indonesia sendiri, bukan dari luar tentunya. Nah itu sangat disayangkan sekali. Nomor berapa tadi? Nomor 11 ya. 12, gerakan bebas plastik. 12 ya. Ya, gerakan bebas plastik. Kalau beberapa tahun lalu sempat viral atau sempat ramai ya. Kalau beli makanan di Alfamart biasanya ditarik mau pakai plastik nggak kak, gitu kan ya. Itu dulu karena sempat ada kebijakan pengurangan plastik supaya masyarakat Indonesia nggak banyak pakai plastik. Akhirnya kalau mau pakai plastik dikenakan cas atau harus bayar, harus beli. Makanya kadang yang ditawarkan tidak hanya plastik tapi tas yang nggak sekali pakai itu loh, tas bag of shoe. Bukan trash bag ya, trash bag itu tempat sampah. Nah itu terutama tas-tas dari kain itu sangat tas spungban itu loh yang di Alfamart, Indomart itu. Nah itu kebijakan yang dikeluarkan, direncanakan untuk mengurangi sampah. Berarti perubahan apa? Direncanakan ya. Nomor 13, faktor hilangnya kearifan lokal ya. Kok bisa kearifan lokal itu hilang, itu karena apa? Nah, individualisme. Orang kalau nggak sering bersosialisasi, nggak ikut acara atau kegiatan dari masyarakat yang ada di sekitarnya, misalnya kerjasama, gotong royong, ronda. Yang di rumahnya masih ada ronda ada nggak? Masih, oke masih. Ronda itu mas, Siskampling ini adalah sistem keamanan terbaik di dunia kalau menurut penelitian. Kok bisa? Jadi beberapa tahun yang lalu sempat viral di media sosial. Siskampling Indonesia itu adalah sistem keamanan terbaik di seluruh dunia katanya. Beda dengan polisi dan lain sebagainya. Oh, terutama orang-orang Jawa, orang-orang yang masih ada Siskampling itu ya, atau orang desa ini sangat ketat sekali terhadap penjagaan. Coba bayangkan, orang desa itu sampai kita punya saudara berapa, kita kerja apa, setiap pagi kita berangkat jam berapa, sore kita pulang jam berapa, mereka tahu nggak?
tahu karena mereka saling mengamati. Terus kalau ada orang datang, jenengan sinten dia ditangkleti, oh pados si Pak niki, jenengan sinten kula sedereke saking Jogja. Lah Pak kan ya ada sedulur sama Jogja, dicurigai kan, ditanya, dicecer pertanyaan dan sebagainya. Terus kalau ada maling kan berisik banget atau kebakaran. Ada kebakaran kan masih pada pakai tungku ya biasanya. Tapi kalau sekarang sudah jarang, biasanya ada asap saja digedor-gedor lawangi, ono apa maling ya maling langsung ya. Ada kebakaran juga tambah sekali. Itu kalau kata beberapa orang luar terutama menganggap itu ya seperti itu. Siskamnya juga kan orang berkeliling ketika malam-malam mencegah kemalingnya daripada gue lapor polisi ya ditanggapi. Kemarin pas demo itu ada cerita menarik sekali. Jadi ada ibu-ibu yang lagi jualan minuman itu pas demo. Terus HP-nya dia itu hilang. Padahal di situ tuh ada polisi. Terus ada mas-mas yang bikin video, Pak minta tolong HP-nya ibu itu hilang. Polisinya, lah itu kan bukan urusan saya. Itu benar-benar dia sama mas-masnya sampai viral gitu. Ya, sekarang kan kalau yang beberapa bulan lalu viral ya kita daripada minta tolong polisi minta tolong damkar saja. Damkar ini rakyat sama apa-apa ditangani lah, teko minimal jalur bayaran ya. Damkar itu lebih khusus daripada polisi. Oke, kita lanjut nomor berapa? Ini nomor berapa mas? 14 ya, 14 itu akibat interaksi masyarakat pesisir dan wisatawan asing. Jadi wisatawan asing atau wisatawan lokal pun yang datang ke daerah pesisir menikmati pantai itu biasanya kan berinteraksi dengan masyarakat lokal. Di situ akan terjadi perubahan. Salah satunya adalah pemikiran terbuka. Jadi masyarakat pesisir itu punya pemikiran terbuka karena dia sering berinteraksi dengan masyarakat dari luar. Coba bandingkan ketika orang daerah pegunungan, desa, pelosok, dalane bronjal apa ya di parani karo wisatawan. Enggak ya. Kalau ke daerah pegunungan biasanya mereka lebih memilih ke villa atau tempat wisata-wisata yang ada gardu pandangnya ya. Kalau di gunung pun apakah mereka berinteraksi dengan masyarakat lokal situ? Jarang ya. Biasanya interaksinya antara sesama pendaki. Makanya kalau di daerah pegunungan itu ibarat kata berdasarkan penelitian itu pemikirannya tertutup. Pegunungan itu tertutup mas. Ya, beda ngomong lebu diarahin orang pejabat teko atau ada mahasiswa KKN kadang ngiranya dia mau dapat bantuan. Dulu saya itu pernah penelitian ke daerah Bumi Jawa di Tegal itu. Saya pakai baju, kan kalau mahasiswa pakainya baju PDH ya. Tapi di dropnya itu ya pakai apa mobil sing musumi apa namanya sapi itu loh mas. Dikira di wawancara sama mahasiswa itu dikiranya dia mau dapat bantuan, padahal kita lagi cari data ya. Ibunya salah paham gitu. Ya, kadang orang kalau daerah pegunungan itu punya pemikiran yang mungkin ya belum terbuka ya. Kalau di pesisir kebanyakan karena akses teknologi mudah masuk, makanya mereka punya pemikiran terbuka. Nomor berapa? 15. Dampak positif konflik masa reformasi. Ingat ya, reformasi itu apa? Reformasi tahun berapa? 1998, benar sekali di masanya ya Soeharto. Bahkan kemarin demo itu juga ada yang minta tuntutan reformasi. Demo kemarin itu juga salah satunya tuntutan reformasi ya. Jadi di masa reformasi tahun 98 itu ada banyak sekali aturan baru yang muncul ya, atau kebijakan-kebijakan baru. Salah satunya kalau dulu itu ABRI sama polisi sama tentara itu dulu satu mas, namanya ABRI. ABRI itu dulu gabungan antara polisi dan tentara. Setelah reformasi akhirnya dipecah jadi dua. Dan dulu ABRI itu punya dua fungsi, apa namanya fungsi ABRI. Dulu orang polisi, tentara itu boleh ikut dalam pencalonan, boleh ikut pemilu, boleh ikut konsentrasi politik itu dia boleh. Kalau sekarang sekedar nyoblos saja tuh polisi sama tentara nggak boleh. Kalau dulu diperbolehkan, dalam pemerintahan boleh, dalam kegiatan masyarakat juga boleh. Nah dari reformasi itu lahirlah aturan-aturan baru,
termasuk salah satunya adalah kebebasan pers atau kebebasan penyiaran televisi. Terus itu dui fungsi APRI juga dihapus. Ada banyak sekali kebijakan. Jadi kalau ada konflik itu dampak positifnya adalah ada aturan baru. Seperti halnya yang kemarin jadi tuntutan masyarakat Indonesia itu kan salah satunya adalah turunkan gaji DPR. Nah kemarin ini baru saja muncul 1 atau 2 hari yang lalu itu ada aturan baru keluar, ternyata DPR juga sudah mencabut subsidi uang yang 1 bulannya 50 juta itu 50 juta itu 1 bulan buat subsidi rumah atau kosan itu akhirnya dicabut. Cuma DPR juga licik, jadi dia mencabut subsidi rumah atau kos yang 50 juta tapi dia menambah tunjangan-tunjangan yang lain yang harusnya kalau kemarin nggak dituntut nggak ada penurunan itu gaji DPR sekitar 104 jutaan 104 juta ya 100 juta itu banyak ya banyak akhirnya diturunkan karena yang 50 juta dicabut cuma ada beberapa perusahaan tunjangan sekarang jadi sekitar 68 juta jadi yang subsidi kos dicabut tapi ya nambah-nambah yang subsidi lain itu ada aturan baru di situ itu dampak positifnya. Nomor 16 dampak negatif globalisasi apa negatif konsumtif terutama di makanan ya. Jadi saking banyaknya barang murah tiap bulan pasti ada terus terutama teknologi ya. HP saja pasti 1 bulan sekali ada terus yang baru ya. Orang mah biasanya nggak terlalu butuh tapi kadang beli terus akhirnya jadi konsumtif. Nomor 17 awal mula jejaring globalisasi itu yang mengawali adalah kegiatan apa? Iya, perdagangan, makanya dibuka jalur perdagangan sudah sejak zaman nenek moyang ya. Nomor 18 arifan lokal masyarakat Sunda apa? Iya, pitutur di Lilo atau 3 nasihat ya. Apa isinya? Tata saya, tata lah, tata terus nomor 19 ya. Ciri umum masyarakat yang mengalami modernisasi ada perubahan iya pola pikirnya yang ilmiah dan open minded ya atau terbuka. Nomor 20 contoh perubahan yang tidak direncanakan berarti terjadi secara mendadak apa mas jawabannya ini nomor 20 Oke, kalau bencana dekat kita ada Gunung Merapi berarti apa? Erupsi gunung ora kok isi sing ora isi saya ayo erupsi gunung ya pokoknya bencana tidak direncanakan itu berarti terjadi secara spontan ya. Nomor 21 ya. 21 globalisasi bidang ekonomi apa contohnya? Iya, pasar bebas. Kalau di ASEAN itu punya namanya ASEAN Free Trade Area atau AFTA singkatannya. Dulu populer itu di zamannya Pak SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi pajak yang dikenakan ketika kita mau ngirim barang atau memasukkan barang di area itu otomatis sedikit atau rendah. Kalau Eropa juga punya ya, tapi kalau kita juga punya, kita ASEAN punya apa? Itu pasar bebas. Atau kalau yang mungkin pernah pergi ke luar negeri ya, di beberapa bandara itu ada yang toko-toko sudah bebas bea cukai. Makanya sering sekali kalau yang punya kenalan mungkin orang yang kerja di bandara atau pilot atau apapun ketika kamu ke Singapura mau nitip barang enggak? Di sana tuh ada satu toko yang kemungkinan bebas bea cukai. Jadi kalau kamu mau beli barang di sana nggak kena bea cukai, itu murah sekali. Biasanya ada terutama di negara-negara besar ya. 22 pergeseran nilai norma karena penemuan baru
perubahan sosial ya. 23. Akibat pelanggaran kearifan lokal pengelolaan sumber daya alam. Jadi kearifan lokal yang berkaitan dengan menjaga kelestarian sumber daya alam ini kalau dilanggar bisa mengakibatkan bencana. Pembangunan IKN atau ibu kota negara baru, yaitu kan pemindahan ibu kota negara ya. Itu termasuk perubahan apa, Le? Ya, perubahan besar. Yang kedua ya. Bidang modernisasi pada tren menonton film luar negeri itu bidang apa toh? Iya, hiburan ya. Tuntutan pada manusia akibat perubahan revolusi dan tuntutan kerja. Jadi karena ada perubahan ya, terutama tuntutan kerja itu sekarang skillnya harus seperti ini. Kira-kira solusinya apa? Loh, syarat mencari kerja di Indonesia itu sangat susah mas ya. Syarat mencari kerja di Indonesia 1 minimal SMA itu paling gitu ya kalau pekerjaan tertentu. Minimal S1, terus kasih S1. minimal S1, terus berpengalaman minimal 2 tahun, terus penampilan menarik, tinggi badan 160, belum berkeluarga, bersedia bekerja di bawah tekanan, ya, bisa bekerja sama. Terus apa meneh? Itu pada dan rata-rata syarat mencari kerja di Indonesia itu enggak relevan dengan apa yang dibutuhkan. Misalnya pekerjaan di Indomaret saja. Wong sing nang Indomaret kan sebenarnya ya bisa kerja sama, kerja tim ya kan. Terus apa? Bisa membedakan uang mungkin atau menghitung uang kan, menghitung pengeluaran, bisa nyusui itu kan, bisa menata barang. Enggak, itu syaratnya banyak. Minimal pendidikan S1, sudah pengalaman 2 tahun, berpenampilan menarik. Terus apa meneh? Jadi persyaratannya itu lumayan. Banyak cerita kalau di luar negeri itu nggak seperti itu. Yang penting kamu bisa kerja sesuai job desk-nya saja itu pasti diterima ya. Berbeda dengan orang Indonesia. Nah, untuk mensiasati hal itu, kira-kira kita harus apa? Mengembangkan diri. Tulis, mengembangkan diri. Ya kamu harus bisa mengembangkan diri. Makanya dilatih dari sekarang. Public speakingmu, kemampuan bahasa Inggrismu, kerja sama timmu. Zaman sekarang itu kalau beberapa penelitian membuktikan, terus ini yang ngomong adalah bos-bos besar di perusahaan-perusahaan besar mas. Sekarang jaminan kamu lulusan dari universitas bagus pun udah nggak kayak dulu. Jadi kalau dulu ketika kerja lo kamu lulusan dari mana? Dari UI, dari UGM, dari UGM gitu misalnya. Oh, pasti bisa sesuai. Tapi kalau sekarang enggak, karena rentang cari nilai sekarang itu lebih mudah daripada zaman dulu. Nilai 6, nilai 7 itu kalau zaman dulu sudah bagus ya. Memang 0 ya terus toko 0, merah ya toko merah nilainya ya. Karena kan kalau sekarang karena ada tuntutan harus KKM, kakak di kurikulum merdeka mungkin anak itu harus lulus ya. Jadi banyak sekolah-sekolah yang mungkin mengangkat nilai anak-anak atau siswa-siswanya. Sekarang banyak sekali di luar. Bahkan SD itu dulu sebelum kurikulum merdeka ya masih ada ujian nasional itu. Kita kalau di Kabupaten Magelang juga hitungannya lumayan mas. Tapi setelah ada kurikulum merdeka banyak sekali sekolah-sekolah luar yang menaikkan nilainya. Kemarin sempat tahun lalu itu lihat ijazahnya SMP ini yang dekat lapangan itu loh, ngerti orang? Kemudian masuk sekolah SMP ini nggak tahu kita orang muridnya. Jadi apa jenisnya sekolahnya? Lali teman-teman. Jadi oleh sekolahnya orang kono mas, muridnya kira orang. Jadi sekolahnya itu di daerah Gunung Pring sana. Sekolahnya di pondoknya. Jadi gurunya ini lek pulang ning pondoknya. Tapi bijine sama pulau sama. Kita kalah nggak? Kita kalah saya nggak? Kalau secara nilai kita kalah saya. Kalau saya di kita saja ada range-nya Pak. Maksudnya nilainya itu ada range-nya. Batas nilainya itu nggak terlalu tinggi banget. Itu kemarin yang sempat seperti itu di angkatan
seleksi pas kelas 3 dan kelas 2 itu rank nilai kita lumayan rendah Mas. Jadi kemarin sempat ada kebijakan ya ini benar ada berat-belatan lah benar. Jadi sempat ada kebijakan kita harus menaikkan nilai nih anak-anak ya minimal ini nilainya 80 nih. Jadi gurunya itu padahal aksinya secara nyata lah. Kamu kalau guru itu kalau pas apa rapotan Mas, mumet ono sing biji kok kabeh tugas dan lain sebagainya kan sudah ada interval nilainya. Atau sudah ada misalnya nilai tugas harian berapa nanti 50%, terus nilai apa namanya ujian sekolah misalnya ujian sekolah apa UH sama ulangan harian PTS asas mungkin nanti rentannya misalnya 30% gitu ya. Terus 20% diambil dari nilai sikap. Kalau dulu di kurikulum 13 ada sikap, ada sosial, ada macam-macam itu. Kalau sekarang udah nggak ada itu. Misalnya kalau nilainya 50 itu juga piye yang udah kayak dari 80. Nilai harian itu harus diubah sama kabeh Mas. Satu kabeh nilai ulangan harian. Tapi ini bijinya kurang nyentuh 80. Kudu digoleki nang ndi. Gurune ora avokado song. Beban ora dadi guru. Jangan tanggung jawab. Orang kan biji-biji orang pulau bocah ini soalnya jawab. Ya kadang ditakoni apa-apa ora kadung ora. Malah orang meneni. Ceritanya lucu gitu. Kancamu datang, "Terus saya enggak mau masuk kelas, terus saya pengen izin ke gorden." Apa pikiran saya hilang. Jadi pikirannya hilang di kancamu. Karena saya pikirannya hilang, udah mlebu pelajaran ini. Terus mumet, rasanya mumel ngono ya. Ya, gitu. Nah, akhirnya ya wes kok ora pakai soal guru. Akhirnya baca lucu toh. Lucu ya. Nah, saya dulu kan mau ya ada pasti, ini jadi Javi, ikan pikirannya bunur kita ngamati ya bunur ya ngamati. Terus nomor piro iki Mas? Globalisasi bidang iptek perpaduan transportasi dan teknologi apa? Ya termasuk Gojek. Ini tuh cuma contoh ya, besok kamu dipelajari sendiri, kamu bebas mengeksplorasi ya. Gojek itu perpaduan antara transportasinya dari sistem ojek, teknologinya penggunaan HP sama Google. Pernah apa namanya mempelajari atau pernah dengar cerita kok bisa CEO-nya Gojek itu dulu membuat perusahaan seperti itu tuh pernah dengar belum? Ceritanya. Belum tahu. Ya, berita terbaru yang kemarin baru saja rilis adalah Nadiem Makarim yang dulu adalah seorang CEO Gojek ya. Dulu tuh Nadiem Makarim sama temannya yang perempuan itu teman kuliahnya itu membangun satu perusahaan startup. Nah, awal-awal startup di Indonesia populer ya gara-gara Gojek itu. Jadi dulu kan Pak Nadiem kuliah di luar negeri ya. Memang orang tuanya dari bidang akademisi juga. Jadi beliau memang punya background di situ dan dia itu dulu awalnya kok bisa berpikiran membuat Gojek itu bagaimana, kata beliau itu dulu ketika zaman Covid ya, sebelum Covid itu sebenarnya dia kalau mau Gojek kan harus pergi ke pangkalan ya. Terus Gojek seperti itu kan biasanya kadang sok menaikkan tarif sendiri ya, dia agak kesusahan karena harus pergi ke pangkalan, harus jalan kaki dulu. Akhirnya dia punya pikiran gimana ya caranya supaya ojek di pangkalan itu datang menyamperi saya atau datang ke customer, tidak usah kita yang datang ke pangkalan. Akhirnya punya tukar ide, dia bangunlah perusahaan startup tadi Gojek yang tadinya mitranya cuma puluhan ya, 25-an, akhirnya bisa berkembang sampai jutaan ya. Dan itu sempat sukses, tapi ketika beliau diminta jadi menteri pendidikan tahun kemarin ya, sempat membawa beberapa perubahan ya. Itu di masanya Pak Nadiem itu ada banyak sekali perubahan dan gejolak yang akhirnya membuat beberapa hal terjadi. Salah satunya kemarin Pak Nadiem baru saja ditetapkan sama pemerintah, sama polisi, sama kejaksaan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Chromebook. Chromebook tahu nggak? Nggak. Chromebook sama laptop itu beda. Chromebook itu adalah, jadi kalau kamu beli laptop hati-hati, ada sistem memang secara fisik
persis sama laptop tapi jenisnya beda. Kalau laptop itu BIOS-nya, Windows-nya, terus sistem operasinya itu berbeda dengan Chromebook. Memang fisiknya sama, tapi kalau Chromebook itu sistem operasinya bukan pakai Windows ya, atau dia pakainya adalah sistem Android. Jadi mirip seperti sistemnya HP, cuma bentuk fisiknya seperti laptop. Dan kalau Chromebook biasanya harganya lebih murah, 2 jutaan itu udah dapat kalau Chromebook baru. Nah itu kemarin di masanya Pak Nadiem itu sempat viral sekali, jadi sekolah-sekolah itu dapat bantuan Chromebook banyak sekali, tapi 1 tahun dipakai udah rusak. Tapi yang merasa terbantu juga banyak sekolah-sekolah yang tadinya itu nggak punya akses internet, terus nggak punya laptop dan lain sebagainya, tuh ya banyak yang terbantu, sampai sekarang masih ada dipakai juga banyak. Kemarin sempat juga di masanya presiden yang baru awal-awal itu kan Chromebook ada sisa banyak banget, itu banyak yang jual juga secara murah, bahkan ada yang jual 300.000. Nah itu menang-menang tender, akhirnya kemarin diusut itu Pak Nadiem ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kalau sepertinya ya ada kesalahpahaman, saya nggak tahu nanti proses sidangnya seperti apa dan penyelidikannya seperti apa. Sama seperti Tom Lembong. Nah mirip-mirip seperti itu lah. Kayaknya Pak Nadiem juga terjerat gara-gara ya mungkin ada jebakan dan konspirasi ya, saya kurang paham ya. Nanti ditunggu saja lanjutannya. Tom Lembong sudah bebas, terbukti nggak salah. Nah yang ini sekarang Pak Nadiem baru kemarin ditangkap. Belum. Pak Nadiem punya 4 balita gitu, istrinya juga ditinggal. Ya nggak tahu itu beneran korupsi atau enggak, tapi ditunggu saja berita selanjutnya. 28 menit. Upacara lawan sesaji di pesisir Yogyakarta namanya Pak? Iya, Labuhan Pantai Selatan. Kalau melabuh melarungnya di Gunung Merapi namanya Labuhan Merapi ya. 29 perubahan sosial akibat penemuan baru ya. Perubahan sosial akibat penemuan baru punya revolusi. Diawali oleh revolusi Inggris ya, dulu di Eropa itu ada beberapa penemuan baru, termasuk di bidang teknologi. Jadi banyak sekali yang digantikan ya, tenaga manusia, hewan digantikan dengan tenaga mesin. Ini yang mengawali berdirinya pabrik-pabrik ya. 29 sudah 30. Peniruan budaya barat namanya apa? Ya, westernisasi, kebarat-baratan ya. Larangan mengeksploitasi sumber daya alam pada masyarakat Indonesia bagian timur. Nomor 31. Ada sasi ya. Kalau di Papua namanya saisen, kalau di Maluku di Nusa Tenggara namanya sasi. 32. Tradisi gotong royong masyarakat Indonesia yang mengalami duka. Itu upacara apa? Pemakaman. Ya, upacara kematian ya Mbak. Ini kan cuma patokan ya. Bisa dipahami sendiri di soal. Kalau upacara pemakaman di Bali namanya Ngaben. Upacara pemakaman di Toraja namanya Toraja Deduyan. Maknanya itu penggantian pakaian pada mayat atau pada mumi. Rambu Solo ya, Rambu Solo. 33. Dampak negatif globalisasi terkait pemerataan ekonomi. Kesenjangan sosial. Jadi kegiatan atau pemerataan ekonomi di masyarakat Indonesia ini bisa menyebabkan kesenjangan sosial. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kamu pernah mikir atau mengamati ya? Orang tuamu itu dulu mungkin pekerjaannya biasa-biasa saja. Mbah-mbahmu itu dulu mungkin pekerjaannya biasa-biasa saja, tapi bisa punya rumah banyak, tanahnya banyak, sawahnya banyak, mungkin emasnya banyak. Sedangkan orang tuamu kerja batin tulang esok nanti tekan sore ya. Kalau itu kerja rasa tenan ya, duitnya ning semono. Pernah mikir gitu? Apalagi nanti di zaman semakin susah lagi.
bukan kamu yang males atau kita yang nggak semangat ya, mungkin karena kondisi zamannya, tuntutannya, perekonomian juga susah mas sekarang mau uji apa. Nomor 34, contoh kalimat lokal sehari-hari pada masyarakat Indonesia. Ya, gotong royong itu di mana saja ada, di setiap suku, di setiap masyarakat pasti ada. Ya. 35, akibat penyimpangan perilaku kearifan lokal apa? Penyimpangan kearifan lokal, konflik. Karena di sini ada klunya perilaku ya, bukan menjaga SDA, tapi perilaku biasanya menyebabkan konflik atau perselisihan. 36, penyebab perbedaan karakter masyarakat pesisir dan pegunungan. Kondisi alam. Jadi kondisi alamnya berbeda ya. Masyarakat pesisir itu kok bisa punya pemikiran terbuka atau ini yang pernah ke pesisir. Rata-rata orang pesisir suka musik apa? Pantura kayaknya apa toh? Dan terus ini. Dia pernah nggak berinteraksi sama masyarakat daerah pesisir? Dia nadanya keras nggak? Keras. Karena apa? 1, cuacanya panas. 2, kadang ngopo kok iso pemikiran kok iso nek ngomong ki koyo galak ngopo? Sebabnya apa? Kira-kira selain karena cuacanya panas. Kan dia berinteraksi sama banyak orang. Ketika kita sebagai manusia kamu interaksinya sama orang-orang yang kalau kamu di SD kan bocah-bocah ya karakternya kan kode kan nggak terlalu berbeda. Maksudnya ya sama-sama, apalagi kalau di SD dengan kultur atau kebiasaan yang hampir sama. Kecuali kamu di luar tiap hari ketemu orang terminal, orang daerah pesisir itu agak keras-keras. Mereka kalau nggak keras susah mas. Hidup coba mencari bertahan di lepas pantai, lautan, harus melawan ombak, badai, hujan. Mereka masih harus melaut, cari uang. Nah, kebiasaan itu yang membentuk karakter mereka jadi keras. Beda dengan orang gunung, daerah pegunungan mangkat eso, ngorodakan kepanasan Bali, ngaso sore mangkat meneh, halus-halus berat. Halus, pakai wayanan, tok. Nah, ini wayanan. Ada perbedaan karakter di situ. Jadi kondisi alam ini bisa menciptakan atau membentuk karakter masyarakatnya. Nomor 37, perubahan kesadaran seiring perkembangan iptek. Namanya perubahan progres itu mengarah ke kebaikan. Jadi kesadarannya berubah. Ini perubahan progres. 38, ciri modernisasi masyarakat adat desa Cipta Gelar. Dia menggunakan apa? Teknologi dalam kesehariannya. 39, perubahan pada pencemaran lingkungan akibat pemukiman kumuh. Contoh dari regres itu menuju kemunduran ya, kebalikan dari progres. Nomor 40, faktor penyebab perubahan sosial dari luar. Dari luar itu namanya eksternal. Kalau dari dalam namanya apa? Internal. Iya. Wis toh, mungkin orang yang di kamar merah kan ini. Boten kertas. Apa yang mau ditanyakan? Ada enggak? 50. Apa mau tanya apa boleh? Yang uranya baca yang tanya. Mana? Yang mana? Sing kertas cilik iki lho. Sing iki kertas cilik. Rame mau tanya kan? Ini bener wis kene kemudahan ya, terus nek menjawab ora apa ya iki samane. Ora ono sing takon.
Yang ini yang kertas itu loh mas. Jawab malamnya orang. Nah, kamu mau tanya mana? Aku kabeh dijawab deh. 100 kabeh malah jadi perkara kon. Apa kan dijawab memakai sendal jasa asli mulai sendal. Wih jasa kuwi kok iso ya bedah ning ngajen siji. Mbok domene wong tuane iki apa ya? Ekonomi pendapatan kabeh pelajaran. Tapi kok Ket kelas loro. Ket kelas loro aja ngono. Ada nanti iso turun ndi wae. Bisa. Bisa. Nek bojone iki dene turu terus kok. Ngaji ya turu aja aja. Ngaji turu sekolah turu ning beding. Terus dene mulai apa? malam. Malam kan mesti orang sebab ya mas. Dia anaknya bener. Saya ini seorang sekolah ini. Bocah ini aslinya ora betah. Bocah aslinya ora betah. Terus yang sekolah ini turu terus. Nanti Pak Ari itu dulu adalah salah satu guru yang sangat ditakuti oleh anak-anak, terutama tapi semenjak angkatan madani itu Pak Ari udah nggak pada takut gitu. Dulu Pak Ari itu sangat ditakuti sama sekelas ya yang angka-angka 4 ini kan memang istimewa ya. 4 itu terutama 4 itu yang paling istimewa adalah 4 itu bocah istimewa banget mas. Kejangan kan si papat tahun kan si papat ini biar guru-gurunya melebihi dawak terutama guru-guru baru. Soalnya diuji kesabarannya ya, diuji pokoknya kan khusus. Kan di sini biar yang uji gurunya mas. Ya kan di sini senang uji nih. Guru adalah menguji seberapa jauh pengetahuan dan mental gurunya untuk menjawab secara pertanyaan-pertanyaan dan apa kuwi panjang nggak sih bisa nggak terus kuwi nek sing rapat ya dadi perkara nang ngaji nang siji. Tapi kalau kan empat itu kalau guru baru mau leburan mau tiket ramah mau jabat tes ramah karena sering ya ada sesuatu lah yang dulu sampai mantap dan lain sebagainya bikin nangis dulu itu sudah sering. Terus ini dia anak yang bentuknya nanti orang dianggap karo Pak Ari soalnya bocah itu terus bu anak jenengan ini bolak-balik tak tangi ke tak sendal sikile ya wis pan saiki arep pratan bocah iki nek ra dianggap langsung tak tarik bocah tak tanteng tak pengorong dengan Pak Ari dalam jadi caranya pemain itu melek jangan Pak Ari ya. Sekarang Pak Ari nggak terlalu jarang dia pelak-pelak mesti kalau ngopi mesti ada sesuatu dah ternyata bocah yang punya usut senengannya bal-balan mas neng boarding ini nek bal-balan ada kan jam 1 bengi terus nek sore ya bal-balan orang angkat sekolah malah turu nang sekolah ya turu ya saya ditanteng sekolah tua yang ngono terus tapi kedunya diatasi kuwi nek ora yang Asyamku bareng tapi pasien asyamnya macam pinter bal-balan macam pinter bal-balan salah kaprah sampai dengan orang iso ngatur tapi yang bertahan di sini ya bal-balan aslinya kan semen bentuknya terus saya itu setiap masuk kelas pasti kehilangan orang dan kan di bisa itu keluar gara-gara poin di pondoknya sudah 1000. Dulu saya punya anak poin di pondok 1000 bayangin. Bocah ngecenan, tak kandani itu ngecen buru-buru jalan mele terus akhirnya dia nggak naik. Ya nangis bocah ya, tapi kayak cara dari sekolah itu pindah. Kalau di sini nggak naik akhirnya pindah tapi naik. Terus apa? Lagi 2 itu ada jatuh dulu dari lantai 3. Dulu kamu belum di sini. Namanya Zia Data orang Pemalang. Pemalang ya? Kalongan ya? Oh, Zia tahu. Kamu ki naik leksi kelas 2 kamu udah di sini belum tahu? Belum. Kok ngerti Zia tahu? Ya kan
cerita kamarnya. Dia itu sebenarnya pengen pulang karena orang tuanya juga malah tiba, akhirnya balik. Padahal dia tinggal sedikit lagi naik ke kelas 3. Tinggal tes kalau tidak naik ke kelas 3, tapi dia udah gak mau balik sekolah, trauma. Jadi dia sempat kehilangan kesadaran, jadi dibawa ke RSSW itu terus kayak kelecet-kelecet orang sadar lah ditandu sama teman-temannya. Terus akhirnya di RSSW koma itu sampai semalam nggak sadar-sadar dibawa ke rumah sakit di Yogyakarta sana di Muhammadiyah, RS Muhammadiyah. Terus di sana akhirnya dia sadar ternyata ada retakan di kepalanya bagian belakang, retaknya lumayan gede itu. Ya orang tuanya sampai survei ke sini tempat jatuhnya itu seperti apa, terus dianalisis gitu. Ya dia itu ceritanya istirahat, pulang, nyuci pakaian, mau jemur. Nah sing pijaan jemur kuwi bentuknya ora spesial, ambrol. Dia akhirnya sampai ke bawah. Sangat disayangkan sekali. Padahal bocah pinter ya. Ya kuwi makanya hati-hati ya. Itu dulu juga ada yang satu hari jadi wali kelas, anaknya sudah pengen pulang ke rumah, nggak mau balik ke rumah. Dibully konconya. Ada, akhirnya juga dia bertahan tapi nggak sampai 1 tahun, akhirnya pindah keluar. Anak itu tiba-tiba itu pindah keluar. Temen-temennya ada pelopor. Asram namanya. Tekanan. Ya Asram itu pada namanya baik. Itu jadi Asraf itu tiba nangis seragam cerita lah, saya nggak pernah ngajar anaknya, nggak tahu karakternya, satu hari jadi wali kelas terus kedua gitu bocah. Akhirnya dia mau buka suara sampai orang tuanya itu dua-duanya datang. Terus yang si pembuli saya panggil ke sekolah, apa kamar yang dulu, kamar yang sekarang ketua kamarnya, pengurusnya. Terus saya itu sidangan sama 3 wali kamar, keamanan, terus Pak Soto Kai, 5 pengurus dari pondok, orang tuanya 2, anaknya 2, dan saya 10 orang itu. Lama sekali dari jam putri full sekarang jam 5 aku dua bocah kalau polisi. Pak Sedang nggak mau turun tangan, dipuji nggak mau turun tangan, saya kesulitan sendiri sampai akhirnya anaknya mau pulang ke Bali. Tapi akhirnya dia juga nggak betah, pindah. Tiba-tiba Jumat dia pulang minta dijemput seorang tua. Habis itu hari Sabtunya dia datang ke sini sama orang tuanya, sudah dapat sekolah baru. Anaknya sekarang kemarin pas SMP sekolahnya di SMP Yakti gitu. Ada 2 anak madani itu yang pindah ke Yakti, yang satu putri, yang satu putra. Kalau sekarang masih gimana saya kurang paham. Tapi memang anak yang membuli itu ya memang membuli, tidak hanya yang biasa yang dibully, banyak yang dibully. Permasalahan kataku ya sering dibully kalau jatuh. Saya awalnya gede, 2 kali dia berantem di kelasnya bunuh. Kampleng-kamplengan, mumbah meja, kalau aku boleh bisa angkat tenang, awalnya gede tenang kok. Raka. Wah, Raka, benar sekali. Sekarang udah gak di sini ya? Raka, kalau kamu tahu, anak ini dia SDIT yang marah. Padahal Raka karo Asraf dia yang kisah kelas mas kita SD bareng. Raka itu loh, Raka. Orang karya dulunya ada 5, dia pindah ke pendidikan. Siapa Gembong mas maksudnya? Kapan sekolah? Kok sebenarnya jomblo para banking apa tahu lebih gampang kan? Biar asal beda. Nah, bukan orang apa para banking. Ada yang mau ditanyakan enggak? Kapan orang? Ini urayan nggak? Iya, urayan ini iki ono, iki orang yang ini besok biasanya soalnya kan nggak mungkin saya keluarkan dengan kalimat yang sama, kalimat yang foto yang 44. Hah? 44. 44.
Bukan yang gambare ra. Tapi kan nek kowe ndelok nang kene, kowe kan kudune iso mikir. Apa iki kira-kira? Gambare apa kuwi? Tak tak kusine. Apa Mas? Apa? Lha kok tinggal sing cilik iki lho wis ana. Dibuka jajar sing cilik. Lah iya toh. Kan kuwi kan ini dampak. Dampak kan berarti CB, tapi kan ono Arab B. Iki lho, apa toh? Keterkaitan jaringan masyarakat dunia. Keterkaitan jaringan masyarakat dunia ini apa jenenge? Nah ya berarti saya gambar tentang. Lha wis kok dari menjelaskan globalisasi itu apa? Terus kok bisa terjadi keterkaitan jaringan masyarakat di dunia itu karena apa? Berarti hah? Orang mungkin maksudnya benar? Ini Cici mau jelaskan globalisasi itu adalah proses pengglobalan. Nah, keterkaitan jaringan antar masyarakat itu kok bisa terjadi? Itu karena apa? Nah, interaksi masyarakat antara satu negara dengan negara lain. Kok bisa terjadi interaksi masyarakat itu didukung oleh apa? Ini perkembangan teknologi. Tapi kan biyen kan arep komunikasi karo wong luar negeri kan kudu merana. Lah saiki awak dhewe iso ora komunikasi dengan Arab Saudi tanpa harus pakai tanpa harus datang pakai apa? Perangkat. Berarti karena ada perkembangan teknologi. Yang perkembangan teknologi tadi itu bisa digunakan untuk komunikasi. Terus ada pengaruhnya di bidang apa mau? Ekonomi, terus sosial budaya, pendidikan, terus macam-macam. Terus sing apa jawabnya ngono ta? Pak angel temen dalam apa sing angel? Piye nek beras mudeng bareng? Bel, mudeng ora bel? Boten. Ora. Kowe kata ora mudeng ijen? Iki tenan ora to kowe iki do iso apa ora jane iki? Lah dampak ki ana bukumu wis mau catet dari jiko 3 positif, 3 negatif terserah nek nang bidang apa. Kowe lho dikai ini wes untuk dengar itu. Neng anu ya Mas, taruh kayak ini. Saya memang mempermudah kamu, tapi besok kalau kamu ditemukan atau ketahuan nyontek atau berbuat curang, ditulis sama gurunya, dilaporkan ke saya. Saya tidak segan-segan untuk tidak mengkoreksi, bahkan melihat dan demek jawabanmu, rumahnya tak koreksi ora. Silakan ditanyakan ke angkatan lesi Mas dan kami. Saya memang kalau masalah pas tes, kamu kalau nggak pas tes boleh urung konsolnya, maksudnya tanya jawab sama temennya boleh, tapi kalau pas tes tidak boleh berlaku seperti itu ya, itu namanya curang. Bahkan kalau saya menemukan tidak segan-segan saya sobek dan tidak saya beri lembar jawab pelajaran. Itu sudah terjadi di angkatan-angkatan sebelumnya ya. Jangan pernah berpikir membawa contekan. Saya tidak tahu ya. Jadi sampai ditangkapnya sing sekiranya angel, ayo. Aduh, wis dingereke jangan datang. Terus lagi karepe kepiye le? Ya Fatan. Boten kertas. Lah ani lagi nang dino jajan. Angel kabeh Fatan sing ndi jajan. 15 dampak positif dari konflik ya. Sensor yang itu reformasi. Nah ini kan konflik ya. Tapi sensor yang itu reformasi. Kan wis tak kei bocoran ya kamu gini. Nah, sing jenenge konflik kuwi kira-kira amane dampak negatif apa positif? Tetep ana positif rakyat temen siji, loro telu ki tetep ana. Lah saiki nek ora mau demo, ora kaya demo ki ana dampak positifnya ora? Ada toh? Apa contohnya?
Demo kuwi lak dhewe kan nuntut perubahan, nuntut sesuatu kan. Demo itu kan isinya tuntutan toh. Ketika tuntutan itu terjadi berarti ada perubahan kebijakan, perubahan aturan. Nek sing dampak positif liyane apa? Ana wong demo kerumunan orang sing maune misal dodolan sepi rono dodolan paling ora. Paling iso. Sing maune mungkin ora tau melu-melu karo koncone napa-napa. Akhirnya kan melu, akhirnya empatinya itu biasa. Kowe Gojek, ini kan kemarin kan demo yang kemarin banyak dari mahasiswa dan Gojek itu terutama ojol-ojol itu orang yang demo itu seneng besan demo karena masih kelindes mobilnya kan. Ya ada dampak positifnya, dampak positifnya apa manfaatan? Aturan baru mudeng orang. Terus kemudian orang. Ini sing ora makan atau ora masak ya panjang. Buku-bukunya jangan hilang loh ya. Dijaga loh ini. Buku paket lu ditulisi jenenge apa, nek ketinggalan kleru apa pikir banget. Semua pengen. Sing turu ana dapat asik. Ini tanggal pira, Mas? Itu ya. Jejeran itu apa? Maksud digugatkan. Oh, mau Ahmad sing turu saiki jadi tanya mripatku kok aku nopo ini. Kadang kan buriku sama dia sini saya turun ngumpus mengalami tapi kok belum dapat jaka aset nanti orang istirahat dan istirahatnya turun Setiap hari saya kena di loro no triple rehat Mustomi, Ajibadi, Falas itu ya ini ada pertanyaan cukup? Jangan lupa belajar ya jarang sekali di tes dapat 100 itu jarang sekali baru saya selama di sini tuh dapat nilai 100 di PTS itu baru di angkatan Madani kemarin sempat beberapa orang dapat lumayan banyak terus kalau pas ujian sekolah kemarin cuma ada 1 orang yang dapat 100 aku Tri itu kalau ujian ya kalau ujian sekolah kamu dapat 100 itu kamu dapat sertifikat dapat uang dapat kupon kupon itu nanti bisa ditukarkan dengan uang. Terus kalau kamu pengen misalnya ngarah ya lomba, tapi kan kamu udah nggak boleh ikut lomba ya. Kalau dulu mungkin dapat juga. Kalau yang pernah WSN pernah dapat toh? Pernah. Kalau pengen ngarah ya itu wisudawan terbaik. Itu biasanya tidak segan-segan ya itu paling banyak itu sekitar 600-an paling sedikit ya itu sekitar 600 terima segawan terbaik oh paling banyak dapat 100.000 kan kalau bagus itu ya sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.